Malam itu hujan turun pelan, membasahi halaman rumah besar berwarna gading milik keluarga Jatmiko dan Ningsih. Dari luar, rumah mereka terlihat seperti istana kecil, penuh ornamen emas, patung ukiran kayu mahal, dan mobil mewah di garasi. Tak ada yang menyangka bahwa 3 tahun lalu, Jatmiko hanyalah pedagang keliling yang hidup pas-pasan. Perubahan hidup mereka sangat drastis dan misterius. Ningsih duduk di tepi ranjang besar berlapis kain beludru merah marun. Matanya memandang lurus ke arah lemari besar berwarna emas menyala di sudut kamar. Benda itu selalu menarik perhatiannya. Bukan hanya karena ukurannya yang tak lazim, tapi karena aura aneh yang mengelilinginya. Lemari itu tidak pernah dibuka. Bahkan, Jatmiko selalu menguncinya dengan gembok 3 lapis. "Mas, sebenarnya lemari itu isinya apa sih?" tanya Ningsih pelan suatu malam, sesaat sebelum tidur. Wajah Jatmiko langsung berubah dingin. "Jangan pernah nanya soal itu lagi, Ningsih. Itu bukan urusanmu. Tapi ini kamar kita, Mas." "Aku bilang jangan," bentak Jatmiko, lalu membalikan badan dan mematikan lampu. Malam pun terasa makin mencekam. 3 tahun lalu, Jatmiko sempat menghilang tanpa kabar selama 40 hari. Saat pulang, ia sudah membawa mobil, uang, dan lemari emas itu. Ia hanya bilang bahwa ia mendapat warisan dari pamannya yang tinggal di luar Jawa. Tapi Ningsih tahu, suaminya tak pernah punya paman kaya. Semuanya terlalu janggal. Tanggal 13 malam, hujan kembali turun. Namun kali ini disertai angin dan petir menyambar-nyambar. Ningsih terbangun karena suara tangisan samar yang terdengar seperti berasal dari dalam kamar. "Mas, dengar suara itu enggak?" bisiknya. Jatmiko hanya diam, matanya tertutup rapat. Namun napasnya memburu seperti orang ketakutan. Tangannya meremas selimut erat-erat. Tangisan itu makin jelas. Tolong." Ningsih memeluk lututnya. Jantungnya berdetak keras. Ia menoleh pelan ke arah lemari emas di sudut kamar. Tangisan itu datang dari sana. Pagi harinya, Ningsih mencoba bertanya pada pembantu rumah tangga mereka yang bernama Embok Rumi. "Embok, semalam sampean dengar suara tangisan dari kamar saya?" Embok Rumi langsung pucat. Ia menunduk dan menjawab dengan suara pelan. "Nyai, maaf, tapi suara itu memang suka muncul setiap tanggal 13 malam dari lemari itu." Ningsih tercekat. Maksudnya ini sudah sering. Embok Rumi mengangguk. Sebelum Nyai datang, lemari itu sudah ada. Bahkan, pembantu-pembantu lama banyak yang minta keluar setelah dengar suara itu. Tapi Endoro Jatmiko larang semua orang ngomong soal ini. Malam berikutnya, Ningsih mencoba memberanikan diri. Ia mengendap ke arah lemari emas itu. Tangan kirinya memegang senter. Tangan kanan gemetar saat menyentuh gagang gembok pertama. Tangisan itu terdengar lagi. Tapi kali ini, ada bisikan. "Tolong aku, dia kunci aku di sini." Ningsih jatuh terduduk. Ia menangis tanpa suara, menyadari satu hal. Lemari emas itu bukan hanya tempat penyimpanan harta, tapi penjara bagi sesuatu atau seseorang, dan ia harus tahu kebenarannya. Sudah 3 malam berturut-turut Ningsih mendengar suara tangisan yang keluar dari dalam lemari emas. Tangisan lirih, kadang seperti suara anak kecil, kadang berubah menjadi jeritan penuh kesakitan. Tak ada orang lain yang berani bicara, kecuali Embok Rumi, pembantu tua yang semakin hari tampak makin ketakutan. Di malam berikutnya, tanggal 13 kembali datang. Langit mendung. Petir sesekali membelah langit. Udara di dalam kamar seperti membeku. Jatmiko duduk bersila di depan lemari emas, mengenakan pakaian serba hitam, wajahnya dingin seperti batu. Di depannya ada semangkuk air putih dan sebungkus bunga 7 rupa. Ningsih mengintip dari balik pintu. "Ya Allah, Mas ngapain?" bisiknya. Tapi yang ia lihat justru lebih menyeramkan dari dugaannya. Jatmiko berbicara dengan suara aneh, bukan suaranya sendiri. Bibirnya menggumamkan kata-kata yang tak dipahami Ningsih. Matanya terpejam, namun tubuhnya menggigil. Lalu, dari dalam lemari emas, tangisan kembali terdengar. Tapi kali ini, disusul suara perempuan.
Aku nggak mau lagi, jangan siksa aku lagi. Ningsih menjerit kecil dan buru-buru mundur. Tapi saat ia membalikkan badan, bayangan seorang perempuan berambut panjang berdiri di lorong kamar. Bayangan itu samar, wajahnya rusak seperti terbakar, dan darah menetes dari kelopak matanya. Ia menatap Ningsih tanpa ekspresi, lalu berbisik, "Jangan percaya suamimu, dia bukan lagi manusia seutuhnya." Ningsih terjatuh. Ia berteriak panik, membuat Jatmiko keluar kamar dan mendekatinya. "Kenapa kamu ngintip?" Jatmiko marah, matanya merah. Wajahnya seperti bukan Jatmiko yang dikenal Ningsih. Aku cuma dengar suara dari lemari itu." "Mas, tolong bilang yang jujur. Apa yang kamu sembunyikan?" Jatmiko menarik napas dalam, lalu menjawab dengan suara berat. "Kamu bukan siapa-siapa dalam urusan ini. Diam. Jangan ganggu." Keesokan paginya, Ningsih pergi ke rumah Warsi, sahabat lama Jatmiko, yang dulu tinggal satu kampung. "Warsi, aku butuh bantuan. Apa kamu tahu kemana Jatmiko pergi 3 tahun lalu?" Warsi tampak ragu, tapi akhirnya ia bicara. "Aku tahu, dia ke Gunung Selawe. Sendirian. Katanya mau semedi. Tapi setelah dia pulang, matanya nggak pernah sama lagi." "Apa maksudmu?" Warsi menatap Ningsih lekat-lekat. Lemari emas itu bukan hadiah dari manusia. Malam harinya, saat hujan kembali turun deras, Ningsih mendengar suara yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Suara dari dalam lemari berkata, "Aku istrinya sebelum kamu. Dia jual aku. Demi kekayaan dan tanggal 13 ini giliranmu." Sejak malam itu, Ningsih tak lagi bisa tidur dengan tenang. Bayangan perempuan bermata darah terus muncul dalam mimpi dan lamunannya. Ucapan terakhir yang keluar dari dalam lemari terus terngiang di telinganya. "Aku istrinya sebelum kamu. Dia jual aku. Demi kekayaan dan tanggal 13 ini giliranmu." Setiap kali Ningsih mencoba membicarakan hal itu, Jatmiko langsung marah besar. Rumah yang dulu terasa seperti surga, kini menjelma penjara penuh misteri dan ancaman. Dan satu hal yang pasti, semua berawal dari lemari emas itu. Pagi itu, Ningsih nekat kembali menemui Warsi. "Warsi, tolong, aku nggak kuat lagi. Katamu dulu Jatmiko ke Gunung Selawe? Ada apa di sana?" tanya Ningsih dengan napas memburu. Warsi ragu, tapi akhirnya ia mengangguk. "Gunung Selawe itu tempat orang minta kekayaan, Ning. Tapi lewat jalur pesugihan. Banyak yang datang, sedikit yang pulang waras." Ningsih merinding. "Aku dulu sempat ikut mengantar Jatmiko ke kaki gunung. Tapi dia suruh aku pulang. Dia bilang, kalau aku balik bawa apa-apa, jangan tanya dari mana asalnya." Warsi kemudian mengeluarkan sebuah sobekan buku tua dari laci. "Aku nemu ini di dalam tas Jatmiko waktu itu. Nggak sengaja. Lihat sendiri." Ningsih membuka sobekan itu. Tertulis dengan aksara Jawa kuno, sebagian sudah lusuh, tapi satu bagian terbaca jelas. Mantra perewangan lemari, di dalam peti emas dijaga satu nyawa, ditukar 7 generasi berkah dunia. Setiap 13 malam, darah tumbal harus bangkit, atau perjanjian batal, dan nyawa penukar dijemput kembali. Ningsih terdiam. Tangannya gemetar hebat. "Allahku!" bisiknya lirih. "Jadi benar? Di dalam lemari itu ada jasad manusia?" Warsi hanya mengangguk pelan. Wajahnya pucat. Sepulang dari rumah Warsi, Ningsih langsung menuju lemari emas. Kali ini, ia sudah tak peduli dengan larangan Jatmiko. Ia ingin tahu, ingin melihat sendiri apa yang disembunyikan suaminya. Ia mengambil palu dari dapur dan mendekati gembok pertama. Namun saat ia hendak memukul, pintu kamar menutup sendiri. Angin kencang bertiup entah dari mana, dan lemari itu mengeluarkan suara tawa kecil. "Hehe, Ningsih, kamu sudah waktunya." Seketika, palu terlepas dari tangan Ningsih. Ia terdorong ke belakang. Tangannya berdarah karena terbentur meja. Saat ia berusaha berdiri, dari balik lemari, bayangan hitam merayap pelan ke arahnya.
Suara jeritan perempuan yang memilukan kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Tangisan, lolongan, dan suara geraman mengerikan bercampur menjadi satu. Lemari itu bergetar sendiri. Tiba-tiba, pintu kamar dibuka paksa dari luar. Jatmiko masuk dengan wajah penuh kemarahan. "Apa yang kamu lakukan? Aku bilang jangan pernah sentuh lemari itu," teriaknya. "Mas, aku tahu semuanya. Aku tahu tentang pesugihanmu. Siapa perempuan dalam lemari itu?" bentak Ningsih sambil menangis. Tapi Jatmiko hanya menunduk. Tubuhnya gemetar. Ia tak menjawab. Dari balik punggungnya, suara tangisan kembali terdengar. Tapi kali ini, terdengar dua suara sekaligus. "Tolong aku. Jangan biarkan dia bunuhku lagi." Jatmiko berdiri membatu. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara berat, "Kalau kamu nekat buka lemari itu, maka kamu juga harus siap ikut jadi tumbal." Ningsih terisak. "Apa maksudmu? Siapa yang kamu korbankan selama ini?" Dengan kepala menunduk, Jatmiko menjawab pelan. "Istriku yang pertama. Waktu itu dia sedang hamil. Aku miskin, tak punya apa-apa. Seorang dukun di Gunung Selawe bilang, lemari emas akan datang bila aku rela menukar darah sedarah. Dan sejak itu, tiap tanggal 13, arwahnya datang menagih perjanjian." Ningsih mundur perlahan. Air matanya tumpah. Berarti, suara yang menangis setiap tanggal 13 itu, benar-benar dia? Jatmiko mengangguk lemah. "Dan sekarang waktunya habis. Aku harus mempersembahkan tumbal baru." Ningsih mencoba melarikan diri. Tapi malam itu, hujan turun deras dan rumah seperti terkunci rapat dari dalam. Jatmiko berubah menjadi sosok dingin tanpa ampun. Ia mempersiapkan semacam ritual, membakar kemenyan, membuka gembok lemari satu persatu. Ningsih bersembunyi di balik lemari buku. Namun saat Jatmiko membuka lemari emas itu, bau busuk menyengat keluar. Di dalamnya, bukan emas, melainkan peti kayu kecil berisi tulang belulang dan kain kafan yang sudah berlumur darah kering. Suara jeritan membelah kamar. Udara menjadi beku. Angin puting beliung muncul dari dalam lemari. "Aku tak mau tumbal baru. Aku mau suamiku mati." Sosok perempuan hangus terbakar keluar dari dalam lemari. Ia mendorong Jatmiko ke belakang. Tubuh Jatmiko terbakar pelan-pelan, mulai dari tangan, ke wajah, lalu seluruh tubuhnya hancur jadi debu. Sosok arwah perempuan itu menghampiri Ningsih. Wajahnya masih rusak, penuh luka dan tangisan. "Aku hanya ingin keadilan." Perempuan itu menatap Ningsih dalam-dalam, lalu berkata, "Kamu tak bersalah, tapi lemari ini tidak akan pernah pergi. Ini bukan milik Jatmiko. Ini milik perjanjian. Dan perjanjian tidak bisa dibatalkan, hanya dialihkan." Seketika, lemari emas menutup sendiri dengan suara keras. Semua benda di kamar kembali seperti semula. Tapi satu hal berubah. Nama Ningsih kini tertulis di sisi dalam pintu lemari. Beberapa bulan setelah kematian Jatmiko, Ningsih menjual semua harta benda dan pindah ke rumah sederhana di desa. Ia hidup dengan penuh kehati-hatian, sering membaca zikir dan meminta perlindungan pada Allah setiap malam. Namun, malam tanggal 13 tetap menjadi malam yang terkutuk. Pada malam pertama tanggal 13 sejak ia pindah, di rumah kecilnya yang baru, terdengar suara tangisan lirih dari dalam lemari plastiknya. Tangisan itu makin jelas. Lalu suara perempuan itu berbisik, "Kamu belum bebas, Ningsih, perjanjian belum selesai. 7 darah baru 1. Lemari emas tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya memindahkan pemiliknya. Dan kutukan pesugihan akan terus hidup. Selama masih ada manusia yang rela menukar cinta dan nyawa demi emas yang bersinar.